Kak Ica, mungkin bisa dijelaskan hari ini ada agenda apa di Polres Jakarta? Ya, jadi saya ulang ya. Jadi hari ini saya ada agenda mengambil SP2HP atas laporan polisi saya terhadap Bapak Sirajudin Aslam yang saat ini sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Selatan. Itu kasus apa, Kak? Kasusnya ini tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana maksud pasal 378 KUHP atau pasal 372 yang terjadi di Jakarta Selatan. Itu kapan kejadiannya dan berapa nominal? Nominalnya kerugiannya 1,5 miliar. Dia telah memberikan saya cek, namun ceknya itu kosong. Kerugian saya itu dia membeli tambang saya, namun tambangnya sudah dibawa, tapi belum dibayar. Seperti itu. Total kerugian sebenarnya kalau di total-total bisa 3 miliar. Cuma kemarin kita sudah membuat surat kesepakatan. Akhirnya ya udahlah, deal di 1,5 miliar. Dia sudah memberikan saya cek, tapi ceknya kosong. Akhirnya saya melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Terima kasih juga untuk Polres Jakarta Selatan yang telah menindak atau menanggapi laporan saya ini dengan cepat. Dan sekarang lapornya tinggal saya serahkan ke kejaksaan. Apa tadi SP2HP itu artinya dilanjutkan lagi ya? SP2HP itu saat ini statusnya sudah jadi tersangka. Oke. Iya. Dan lalu mungkin apa rencana ke depannya, Kak? Ya kita tinggal tunggu aja dari kan berkasnya sudah dilempahkan ke kejaksaan, kita tinggal tinggal tunggu. Itu dalam rentan waktu kapan ke kapan sih, Kak? Gimana? Dalam rentan waktu kapan ke kapan Belum lama kejadiannya? ini. Tapi kejadiannya sudah lama. Kejadian sudah lama, tapi tidak ada itikat baik dari Pak Sirajudin. Saya sudah bertanya baik-baik, saya sudah melaporkan. Oke, terakhir Kak, mungkin harapannya di dalam kasus dengan Pak Sirajudin ini seperti apa, Kak? Saya sudah, ya kita kan awalnya pertama kali totalnya bukan segitu ya. Terus kita sudah bicara baik-baik, dia sudah memberikan saya cek, saya pikir juga sudah, ya udahlah ya, dengan nominal segitu saya terima aja dibanding dibanding nggak sama sekali. Ternyata ceknya juga kosong. Itu kan berarti dia sudah main-main. Kedua, setelah membuat laporan polisi dia kan datang. Sebelum ini kan dia ada proses sidik, sebelum jadi tersangka. Harusnya kan dia ada itikat baik dong ke saya. Dia tidak ada itikat baik sama sekali. Sekarang sudah jadi tersangka, sekarang saya serahkan aja semuanya ke kejaksaan. Kayak kasus polemik Kakak dengan Kaniki itu seperti apa, Kak? Itu yang di Iya, status masalah itu. polemik bermasalah dengan dia itu kan sebenarnya yang membuat netizen aja. Saya juga nggak tahu ya itu tujuannya memang buat saya apa enggak, tapi yang pasti pada saat status itu ada, terus akhirnya Instagram saya rame, orang-orang berkomentar seolah-olah itu saya, dan akhirnya saya konfirmasi, saya WhatsApp sama dia, dia katakan itu bukan untuk saya. Kakak. Bukan untuk Bukan, saya. bukan untuk, oh bukan untuk Ya, Kakak. bukan untuk saya. Saya sudah me-WhatsApp ya. Heeh. Dia jawab bukan untuk saya. Setelah itu kan besokannya saya bilang kalau memang ada masalah sama saya ada di sini, Kenjiro, Aditya Warman, jam sekian, jam 4 sampai jam 8. Kalau memang ada masalah sama saya, datang ke sini, saya tunggu, nggak usah pakai story-storyan, datang aja ke sini. Kan nggak ada yang buat. Tapi Kakak maksudnya kalau kata dia bukan ya, maksudnya tapi kenapa Kakak bisa merasa mungkin ada. Ya karena kan netizen ngomong ke saya seolah-olah itu saya. Instagram saya komentar udah sampai berapa komentar masuk. Menghujat, tidak ada bukti. Netizen juga zaman sekarang nggak ada bukti. Orang-orang ngejelekin saya, kenal juga enggak, bukti nggak ada, tapi ikut berkomentar seolah-olah iya gitu. Amat sangat disayangkan. Dah, thank you ya. Kak Ica mungkin menanggapi kasusnya Kaniki, Fadel dan Loli itu Nggak ada, seperti saya apa nggak sih? ada hubungannya sama sekali. Saya nggak ada hubungannya, orang-orang pada bilang kalau saya ada kaitannya lah, saya di belakang Loli Fadel. Saya nggak pernah bertemu Loli, saya nggak pernah bertemu Fadel, saya tidak pernah berkomunikasi sama Loli ataupun Fadel. Saya tidak ada kaitannya sama sekali, karena kemarin seolah-olah saya berseteru sama Niki, akhirnya si Rasman telepon saya nggak tanggapi juga, saya nggak mau ikut campur Oh, sempat urusan mereka. ditelepon juga sama Kan Rasma. kemarin saya udah klarifikasi tuh di story saya. Oh, iya, iya. Ya, Itu maksudnya dalam kacamata Kak Ica gitu kasus
mereka bertiga itu seperti apa sih Nggak antara mau ibu dan ikut-ikutan anak? lah, nggak mau ikut. Tahu secara general gitu. Saya nggak ikut-ikutan aja, saya dibilang ada di belakang Loli dan Fadel, nggak usah lah, saya nggak pernah mau komentar apapun. Lagi viral rame-rame aja, saya nggak ada komentar apa-apa. Tapi secara general gitu, persetujuan antara ibu dan anak itu elok biasanya kamu lihat. Nggak mau komentar mas, lu nanti mancing-mancing aja lo. Ya udah ya. Tapi maksudnya kalau kakak di Saya nggak, posisi saya orang- nggak pernah nyenggol, tapi kalau saya disenggol pasti saya akan marah. Kalau saya nih mas mancing-mancing saya kayak begini, itu namanya nanti saya nyenggol gitu. Saya nggak pernah nyenggol orang. Tapi kalau dia nyenggol saya pasti. Oke? Oke, Ya. Untuk berkumpul ke dia itu kapan kayak gitu? Oh enggak, jadi Rasman kemarin telepon saya. Jadi kan viral nih di TikTok, katanya saya ada kaitannya sama Loli sama Fadel. Demi Allah saya tidak pernah bertemu dengan Loli, Fadel, hubungan apapun itu saya tidak pernah. Terus saya tidak ada kaitannya sama sekali, katanya saya di belakangnya Loli lah, Fadel lah. Saya nggak tahu nih kenapa ini orang semua menggiring-giring kayak seolah-olah nih saya salah gitu. Sedangkan recordnya emang saya pernah berbuat viral apa yang negatif buat negara ini gitu. Jadi kayak kok buruk banget kalian mengimagekan saya. Kalau dibilang langsung percaya, mana buktinya? Orang bilang begini, ya lu kan katanya begini, mana buktinya? Orang saya juga bisa bilang, saya juga bisa fitnah semua orang. Bisa kok, tapi kan itu dipertanggungjawabkan nanti sama Tuhan. Tapi kalau misalkan mau bilang A, B, C, D, lu aja, gua aja gak kenal lu gitu. Tapi kalau misalkan kaitannya yang waktu saya dituduh itu, saya hubungi langsung orangnya dan dia jawab itu 100% buat saya. Oh, Kak, sejauh ini ada langkah hukum Kak pada netizen yang sudah membuat kakak sakit hati dan nama baiknya di caci maki kayak gitu? Kita lihat nanti. Tapi yang pasti saya akan diam. Oke, Oke, Kak. terima kasih Kak.